Cerita dimulai pada suatu malam. Terlihat sepasang suami istri bernama Nico dan Mia yang sedang berada di suatu tempat bersama beberapa orang lainnya. Ternyata mereka adalah calon penumpang gelap yang akan pergi meninggalkan negaranya karena telah terjadi perang kemanusiaan. Mereka terpaksa pergi karena di negaranya telah mengalami suatu kelangkaan sumber daya, sehingga orang-orang yang tidak memiliki nilai harus disingkirkan, seperti anak-anak, wanita hamil, dan orang tua. Dan karena itulah Mia yang sedang hamil harus melarikan diri demi keselamatannya. Untuk memuluskan rencana pelariannya, mereka melakukannya dengan bersembunyi di dalam sebuah kontainer barang, yang mana nantinya kontainer akan membawa mereka ke suatu kapal menuju negara Irlandia. Setelah beberapa lama berada di dalam kontainer, tiba-tiba ada segerombolan orang yang memaksa masuk ke dalam kontainer itu. Karena kelebihan muatan, sebagian dari mereka harus pindah ke kontainer yang lain. Karena insiden inilah Mia pun terpaksa berpisah dengan suaminya. Kemudian kontainer itu melanjutkan perjalanannya menuju suatu pelabuhan. Namun ketika berada di tengah perjalanan, Mia menyaksikan kejadian memilukan ketika aparat militer menangkap wanita hamil dan anak-anaknya. Melihat itu, Mia merasa sangat sedih dan ketakutan dengan apa yang telah ia alami. Beberapa lama kemudian, truk kontainer yang membawa Mia dan penumpang gelap lainnya akhirnya sampai di suatu pelabuhan. Namun sebelum kontainer itu diangkut ke kapal, truk itu harus melewati pos pemeriksaan terlebih dahulu. Mengetahui itu, para penumpang pun merasa cemas dan ketakutan. Hingga pada akhirnya petugas langsung membuka kontainer untuk memeriksa apa yang ada di dalam kontainer tersebut. Dengan penuh ketelitian, si petugas pun memeriksa setiap sudut dari kontainer itu. Akan tetapi ia tidak menemukan satupun hal yang mencurigakan. Kemudian si petugas menyuruh salah satu anak buahnya untuk berdiri di sudut kontainer. Lalu si petugas yang tengah berada di luar memerintahkan anak buahnya untuk menembak kontainer itu. Dan setelah itu si petugas berhasil menemukan suatu kejanggalan di kontainer tersebut. Mengetahui hal itu, si petugas menyadari bahwa kontainer itu membawa para penumpang gelap. Kemudian si petugas menyuruh mereka untuk keluar dan ia berjanji tidak akan menyakiti mereka. Mendengar itu, para penumpang gelap hanya diam dan tidak ada satupun orang yang ingin keluar. Namun beberapa lama kemudian salah satu penumpang akhirnya keluar dari tempat itu. Dan kemudian tanpa banyak bicara, si petugas langsung mengeksekusi orang tersebut. Setelah itu, dengan kejamnya si petugas memerintahkan anak buahnya untuk membunuh semua penumpang. Akan tetapi Mia masih beruntung bisa selamat, karena di saat para petugas mengeksekusi para penumpang, ia bersembunyi di atas tumpukan kotak barang. Namun lagi-lagi Mia melihat secara langsung kekejaman yang dilakukan oleh para petugas di saat negara mereka sedang mengalami krisis kemanusiaan. Singkat cerita, setelah kejadian memilukan itu, akhirnya kontainer yang Mia tumpangi telah berada di atas kapal. Kali ini Mia merasa lega karena sebentar lagi ia akan pergi meninggalkan negaranya dengan aman. Lalu sambil melihat foto suaminya, Mia berharap Nico berhasil selamat. Ketika di tengah perjalanan, sayangnya kapal tersebut diterjang badai ombak yang sangat besar. Namun Mia yang masih berada di dalam kontainer berusaha mencari pertolongan agar ia bisa keluar dari kontainer itu. Akan tetapi nasib berkata lain, karena terjangan ombak yang sangat besar, akhirnya kontainer tersebut jatuh dari kapal.
Setelah kejadian mengerikan itu, Mia yang masih selamat akhirnya menyadari jika kontainer yang ia tumpangi sudah mengapung dan terombang-ambing di tengah lautan. Mengetahui itu, Mia pun panik dan ketakutan. Lalu ia pun mencoba segala cara untuk mencari bantuan, akan tetapi usahanya belum membuahkan hasil. Ketika Mia sedang panik, ia melihat ada kontainer yang membawa suaminya yang mengapung dekat kontainernya. Karena tidak ada yang bisa Mia lakukan, lama-kelamaan kontainer itu pun akhirnya mulai tenggelam. Melihat itu, Mia pun hanya bisa menangis. Kini dirinya hidup sebatang kara dan tidak memungkinkan untuk memaksa keluar dari kontainer. Di hari berikutnya, ketika Mia sedang berusaha melakukan sesuatu, tiba-tiba handphone miliknya berbunyi. Dan ternyata orang yang menelepon adalah Nico. Mia pun kaget jika suaminya masih hidup. Setelah itu, Nico pun berjanji akan segera menjemput Mia. Namun Mia mengatakan jika itu suatu hal yang mustahil. Karena ia sedang terjebak di dalam kontainer dan mengapung di lautan. Setelah berkomunikasi dengan sang suami, muncullah masalah yang lebih mengerikan. Tiba-tiba datang badai yang sangat besar, hingga membuat air laut terus-menerus masuk ke dalam kontainer. Kemudian di tengah hujan badai yang sangat besar, tantangan baru justru mendatangi wanita yang sedang hamil tersebut. Di tengah kondisi yang menegangkan, Mia mengalami kontraksi, hingga akhirnya Mia pun terpaksa harus melahirkan sang bayi di tengah lautan yang tak bertepi. Di momen inilah bagaimana kita menyaksikan perjuangan seorang ibu yang mempertaruhkan hidupnya demi keselamatan sang buah hati. Setelah berhasil melahirkan si buah hati dengan selamat, kini Mia harus merawat bayinya di dalam kontainer yang masih terombang-ambing di lautan lepas. Namun bagaimanapun juga ia harus bisa bertahan di tengah situasi yang sulit demi kelangsungan hidupnya bersama si buah hati. Hari demi hari kondisi Mia pun menjadi sangat memprihatinkan. Mia terus memikirkan apakah dirinya bisa sampai daratan atau tidak. Namun demi si buah hati, Mia pun terus berusaha melakukan sesuatu agar ia dan bayinya bisa tetap hidup. Hingga pada suatu malam ketika air di dalam kontainer hampir mencapai batasnya, tiba-tiba sang suami menelepon dirinya. Namun kali ini Nico malah memberikan kabar buruk jika ia tidak akan pernah bisa menjemput Mia karena ia telah tertangkap saat menaiki kontainer. Mengetahui itu, Mia pun memberikan kesempatan Nico berbicara kepada anaknya untuk yang terakhir kalinya. Setelah Nico berpamitan dengan anaknya, Mia hanya bisa menangis sambil memeluk erat bayinya. Kini Mia tidak tahu harus bagaimana dan harus melakukan apa. Waktu demi waktu terus saja berlalu dan nampaknya keberuntungan belum berpihak kepada Mia. Sambil merawat sang bayi, Mia pun harus terus bertahan walaupun kontainernya masih terus terombang-ambing di lautan. Akan tetapi Mia harus bisa melakukan sesuatu karena ia menyadari jika lama-kelamaan kontainer itu akan tenggelam. Beberapa hari kemudian, akhirnya Mia memutuskan untuk membuat perahu kecil dengan menggunakan barang-barang seadanya. Karena limit air sudah mencapai batasnya, Mia pun harus secepat mungkin meninggalkan kontainer. Namun ketika Mia hendak bersiap untuk pergi, tiba-tiba terjadi kecelakaan kecil yang membuat dirinya hampir tenggelam. Akan tetapi dengan bersusah payah akhirnya Mia berhasil selamat. Namun Mia tidak menyadari jika anaknya yang berada di perahu kecil telah hanyut terbawa ombak. Menyadari bayinya telah hilang, Mia pun merasa panik dan ketakutan jika sesuatu yang buruk telah terjadi kepada anaknya. Namun kali ini keberuntungan masih berpihak kepada Mia. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar tangisan dari si anak.
hingga membuat Mia mengetahui keberadaan anaknya. Setelah berhasil kembali ke sisi anaknya, kali ini Mia hanya berharap suatu mukjizat datang untuk menyelamatkan ia dan bayinya. Karena saat ini yang bisa Mia lakukan hanya bertahan selama mungkin, dalam situasi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Lalu di tempat lain terlihat seorang wanita nelayan dan keluarganya hendak mencari ikan di tengah laut. Kemudian si wanita tersebut melihat ada sesuatu yang mengambang dari kejauhan. Lalu ia pun meminta sang suami untuk mendekati benda tersebut. Ketika berhasil mendekat, ia dan suaminya langsung mengangkat benda itu ke atas kapal. Dan ternyata apa yang mereka temukan adalah seorang bayi yang masih dalam keadaan hidup. Setelah itu, si wanita melihat ada tali yang terikat di samping perahu si bayi. Dengan rasa penasaran, ia pun langsung menarik tali itu. Ternyata mereka berhasil menemukan Mia yang sudah dalam keadaan sekarat. Melihat itu, si wanita langsung memberikan pertolongan agar Mia bisa diselamatkan. Setelah berusaha cukup lama, akhirnya si wanita berhasil membuat Mia tersadar. Sampai pada akhirnya, Mia yang selama ini terombang-ambing di lautan hanya bisa menangis dengan rasa bangga karena pada akhirnya ia bisa melewati segala kesulitan dan kesusahan yang telah ia alami sebelumnya. Dan setelah itu film pun